Hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Teks yang telah disajikan tadi merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan tadi. Kedua, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Hak sebagai warga negara Indonesia. Anak-anak hebat, kalian telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang ketiga, muatan IPS. KD 3.4 dan 4.4, cinta tanah air. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3. Tari tunggal. Di dalam seni tari terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Kali ini kita akan membahas tentang tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria atau wanita. 3.2 dan 4.2 membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki adalah: yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan masa pubertas bagi anak laki-laki, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian yang kedua, ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki adalah suara belum membesar. Sedangkan masa pubertas anak laki-laki, suara jadi membesar. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki belum tumbuh jakun, sedangkan masa pubertasnya tumbuh jakun. Yang keempat, pada masa kanak-kanak belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut, sedangkan masa pubertas anak laki-laki tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak pada perempuan dan masa pubertas anak perempuan antara lain: yang pertama, bagi anak-anak perempuan belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, sedangkan masa pubertas tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Masa kanak-kanak suara belum melengking, sedangkan masa pubertas suara jadi melengking. Yang ketiga, masa kanak-kanak bagi anak perempuan payudara belum membesar, sedangkan masa pubertas bagi anak perempuan payudara mulai membesar. Yang terakhir, ciri-ciri masa anak-anak adalah panggul belum membesar, sedangkan masa pubertas bagi anak perempuan panggulnya mulai membesar. Nah, anak-anak hebat, itulah ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak perempuan.